Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat Isya yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah kewajiban syam Ramadan maupun ibadah amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan penyakit hati dan penyebabnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa penyakit hati ini adalah penyakit yang sudah muncul di masa-masa Nabi Adam alaihissalam dengan para putra-putranya. Jadi ini penyakit lama, dan penyakit ini terus akan berlanjut selama setan itu tidak pernah berhenti untuk mendorong atau menggodanya. Mari kita lihat kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga bersama Siti Hawa, kemudian di dalam menjalin kehidupan, maka lahirlah seorang anak dengan anak kembar, yaitu Qabil dan Iklimah. Di dalam melahirkan anak itu, Adam alaihissalam, Siti Hawa selalu lahir dalam keadaan kembar, laki dan perempuan. Yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Kemudian yang berikutnya adalah Habil dan Lahuda. Sampai 40 pasang terus dalam keadaan kembar laki perempuan. Inilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam untuk melanjutkan keturunan itu akhirnya menikahkan dengan sistem silang. Qabil dinikahkan dengan Lahuda, Iklimah dinikahkan dengan Habil. Apa yang terjadi, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa Qabil itu maunya dengan Iklimah karena cantik, rupawan, indah. Akan tetapi karena Nabi Adam alaihissalam ayahnya menjodohkan dengan sistem silang, sedangkan Lahuda itu dianggap oleh Qabil itu tidak cantik dan tidak rupawan dan tidak menginginkan tentang pernikahan dengan yang dikehendaki oleh ayahnya itu.
Namun setelah itu maka Nabi Adam alaihissalam menguji di antara anak-anak itu bagaimana kesetiaannya. Akhirnya Qabil diuji oleh ayahnya untuk menyerahkan hartanya kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Qabil menyerahkan hartanya itu dengan yang paling jelek, hasil pertanian yang paling jelek. Kemudian Habil menyerahkan hartanya kepada ayahnya itu adalah kambing yang terbaik, kambing yang paling mutu dan hebat, bukan yang paling jelek. Kemudian itulah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena rasa tidak keinginannya dijodohkan dengan Lauda yang dianggapnya tidak rupawan dan tidak cantik, akhirnya iblis mendorong kepada Qabil untuk cara mendapatkan yang kamu inginkan adalah harus dengan cara menyingkirkan. Akhirnya pemikiran itu terus membayangi setiap hari. Dan keinginan nafsu untuk mendapatkan Ikrimah itu tidak pernah padam. Dan akhirnya betul terjadi perencanaan pembunuhan terhadap Habil. Yang pada akhirnya apa yang direncanakan dan apa yang diprogramkan oleh Qabil untuk membunuh saudaranya sendiri Habil, yang notabene ingin mengharapkan keinginan mendapatkan Ikrimah itu, ternyata mampu terpenuhi dengan membunuh Habil. Setelah terjadi pembunuhan itu, maka Qabil merasakan kebingungan bagaimana cara untuk mengurus saudaranya yang sudah terbunuh itu. Inilah kebodohan manusia. Inilah kebodohan yang belum mendapatkan ilmu. Akhirnya mendapatkan pelajaran dalam suatu peristiwa, yaitu ada burung gagak yang mengubur daripada temannya sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita petik pelajaran dari Qabil, Habil, Ikrimah dan Lahuda? Ternyata kedengkian, ternyata rasa keinginan untuk memenuhi nafsu itu sudah terjadi pada masa Qabil dan Habil tersebut. Dan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman selama setan iblis itu belum dan tidak pernah berhenti untuk menggodanya. Dengan demikian maka munculnya penyakit hati itu terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam yang dilakukan oleh putranya sendiri itu. Dengan iri, dengan dengki, maka mampu melahirkan sebuah pembunuhan. Inilah penyakit hati yang sangat dahsyat dalam diri manusia. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat kepada umatnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging.
Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Apa segumpal daging itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah hati. Oleh karena itu, dengan demikian maka hati harus kita jaga, hati harus kita pelihara. Jangan sampai kehidupan kita tersesat karena penyakit hati. Bagaimana cara untuk memelihara hati itu? Bagaimana di antara yang menyebabkan bahwa timbulnya penyakit hati itu? Yang pertama adalah lemah dan kurangnya iman. Apabila iman sudah lemah, iman sudah kurang, maka lambat laun akan menutup cahaya ilahi, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sikap dan sifat selalu mengeluh dalam hidupnya. Ini sifat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah suka mengeluh. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia bakhil, ia kikir. Apabila ia mendapatkan keburukan, ia selalu gelisah, cemas, dan tidak senang menghadapi itu. Itulah, jika itu terus tumbuh dan tidak pernah diobati, maka mengeluh, keluh kesah itu akan mengakibatkan menjadi lemah. Jika jiwa kita lemah, yang timbul adalah iri, yang timbul adalah dengki. Akhirnya apa? Hanya berangan-angan belaka. Kemudian yang ketiga adalah penyebab daripada penyakit hati karena kurang bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Padahal sudah banyak kenikmatan yang diberikan. Akan tetapi karena kurang bersyukur terhadap kenikmatan itu, akhirnya hati terus mengalami kegelisahan dan ingin menguasai segala sesuatunya. Padahal kenikmatan sudah terus dinikmati dalam hidupnya. Yang keempat adalah karena sering selalu berbuat maksiat, sering berbuat kejahatan di dalam hidupnya, dan sehingga cahaya iman tidak ada dalam dirinya. Inilah yang menjadikan penyebab dari timbul dan munculnya orang yang kena penyakit hati. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya cara untuk membangun supaya hati kita menjadi subur, hati kita selalu positif, salah satunya adalah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan puasa akan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa tidak akan pernah mengeluh. Sudah biasa menghadapi sebuah kesulitan, terutama menghadapi kelaparan. Dengan puasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan puasa disyariatkannya itu
maka akan tumbuh rasa sosial, akan tumbuh rasa kemantapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan puasa akan menjauhkan diri dari sifat maksiat, karena maksiat itu dilarang oleh agama, dan maksiat itu akan menggugurkan dan akan menguruskan nilai-nilai, bahkan menghilangkan nilai-nilai pahala dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Semoga kultum yang singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa hati kita dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, penyakit hati terus bermunculan dan terus ada. Jika tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka bukan hal mustahil penyakit hati akan ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.